Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini bener namanya Bapak Nugraha. Nah terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Ini terungkap bahwa ternyata salah satu korban bundir di Ciputat itu ditemukan dalam riwayatnya itu ada 15 aplikasi, termasuk juga almarhum ya, itu semoga diampuni dosanya, terjerat di judi online. Tetapi yang aneh adalah mengapa di berita-berita yang saya baca ini tidak ditemukan keterangan dari 15 aplikasi itu pinjol apa aja. Ini penting untuk dijadikan sebagai tanggapan saya sebagai konten kreator di channel Ilmu Official, khususnya di bidang pinjol, dengan cara harusnya kepolisian ataupun pihak berwajib menurut saya mengungkapkan ini. Misalnya dianggap kalau ini diungkapkan menjadi salah satu moral hazard, saya kira penting juga misalnya untuk kemudian segera ditindaklanjuti siapa sebetulnya yang kemudian menekan secara intimidatif sehingga korban kemudian melakukan tindakan seperti itu. Rupanya katanya hasil temuan ataupun proses bagaimana bundir itu terjadi adalah ada istilah membunuh dulu lalu bunuh diri. Artinya prosesnya itu ternyata tidak langsung bundir semua, tetapi ada pelaku yang kemudian melakukan proses pembunuhan karena mungkin nggak tahu alasan apa. Kemudian si pembunuh itu juga akhirnya melakukan tindakan bundir. Tentu kejadian ini jangan dianggap sepele dan pemerintah harus turun tangan secara cepat supaya tidak ada korban berikutnya. Karena tindakan semacam ini adalah tindakan yang kemudian bisa lepas kontrol. Karena ditemukan juga bahwa korban ini sudah pernah melakukan laporan tentang kondisi dirinya yang sudah terjerat ke email OJK atau Menteri Keuangan ya. Coba kalian lihat lagi di situ. Tetapi kenapa kok tidak segera diberikan tanggapan supaya akhirnya tidak terjadi? Memang sudah terjadi, tidak bisa kemudian kita salahkan. Tetapi setidaknya kita bisa mengungkap kesalahan ini sebagai bagian dari evaluasi supaya tidak ada kesalahan lagi, supaya ada tindakan preventif. Saya setuju dengan salah satu komentator dari kampus Universitas Indonesia. Si pengamat ini mengatakan bahwa harusnya tindakan preventif ini harus dilakukan tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi dari pinjol itu sendiri. Jadi yang saya tangkap dari pengamat dari Universitas Indonesia ini, beliau mengatakan bahwa pinjol-pinjol legal yang kemudian berbisnis itu jangan hanya melihat soal untung rugi, soal keuntungan dari bisnis industri pinjol ini, tapi juga harus dilihat dari sisi mengapa kemudian kok kepanikan masalah itu kok luar biasa seperti itu, sehingga kata beliau harusnya mereka sudah melakukan tindakan preventif terhadap yang galbay. Nah ini menarik banget ya teman-teman ya. Kira-kira kalian setuju nggak? Misalnya gini, semua pinjaman daring itu atau pindar yang sudah disahkan secara legal oleh OJK dari berjumlah 97 kalau nggak salah, 97 pinjol atau pindar ini kemudian melihat riwayat beberapa
nasabah ataupun borrower yang kemudian sudah gagal bayar. Artinya ada tindakan preventif, bukan dengan cara kemudian hanya memikirkan uangnya balik apa enggak saat gagal, tapi bagaimana kemudian kondisinya dilihat gitu. Mungkin tidak mudah karena memang ada ribuan atau bahkan jutaan borrower ya. Tetapi setidaknya itu kan harus diukur. Diukur artinya di Slick Ojek kan ditemukan sendiri atau ketahuan bahwa si nasabah ini ternyata pinjolnya ada sekian. Kan semuanya sistem pasti ada. Karena saya lihat ini ada laporan yang masuk, luar biasa ini laporannya. Ternyata pinjol ini katanya pinjol ini itu dia bisa mengenali dari sisi ini, dari sisi log panggilan, kemudian inbox SMS, dari storage lah. Itu mereka bahkan antar pinjol itu tergabung dalam proses penagihannya. Jadi ngerti ini si pinjol ini terjebak di mana dan sekarang pinjam di mana, kemudian dia melakukan riwayat misalnya seolah-olah lancar, kemudian setelah itu dibuat tidak lancar. Artinya ini penting untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi beberapa korban-korban ataupun orang-orang yang lagi gagal bayar. Nah, tindakan preventif ini saya kira sangat penting. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sisi pemerintah saja yang kemudian yang kinerjanya juga kita pertanyakan bagaimana kontrol dan evaluasinya, karena kalau ngandalin pemerintah ya seperti itu gitu loh. Hanya melaporkan sudah 2.000 lebih atau bahkan 3.000 lebih aplikasi pinjol ilegal. Mereka tidak mau melaporkan laporan yang sebenarnya bagaimana pinjol legal ini menjadi momok atau menjadi salah satu masalah juga dalam proses penagihannya. Seperti yang harus kita tonton di video ini ya. Ini saya sudah download beberapa video yang menurut saya penting banget untuk didengarkan supaya kita tahu bagaimana proses penagihan pinjol. Nah, di sini di kantor ini jadi terdaftar secara resmi di OJK, tetapi juga ada 13 perusahaan pinjol ilegal. Jadi total ada 16 perusahaan. Mereka semua ini terdiri dari satu grup besar atau dari satu naungan, tetapi 13 diantaranya ilegal. Nah, tapi tadi pihak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis juga menjelaskan bahwa meskipun ada perusahaan pinjol legal atau yang resmi terdaftar, tetapi mereka juga melakukan sejumlah tindakan yang melanggar hukum. Di antaranya seperti kegiatan penagihan yang tidak sesuai, kemudian mengirimkan gambar-gambar porno atau tidak senonoh kepada relasi dari peminjam di perusahaan pinjol ini untuk bisa membayarkan utangnya. Nah, yang Anda saksikan di layar kaca Anda di pemirsa adalah sejumlah karyawan yang saat ini tengah menunggu juga bagaimana kepastian. Itu ada 3 pinjol legal dalam satu kantor tergabung dengan pinjol ilegal 13 aplikasi. Jadi ini apa maksudnya gitu? Kira-kira kalian bisa nangkap nggak? 3 pinjol legal, 13 pinjol ilegal tergabung dalam satu kantor dan digerebek. Meskipun ini berita lama, setidaknya kenapa kok ini sekarang ya berita-berita seperti ini terulang lagi? Artinya gini, ada beberapa temuan ya bahwa ternyata dalam proses penagihan ilegal di salah satu aplikasi lain itu kok mirip dengan penagihan yang ada di legal itu sendiri. Ini juga, ini yang legal ya, cara nagihnya ini legal. Kita lihat lagi. Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret loh. Itu perempuan menagih dengan kasar, dan yang ditagih bukan korban, bukan borrower, tapi kondar. Kondar ditanya, kamu kenal apa enggak? Ternyata jawabannya ketika dia bilang nggak kenal, dia caci maki seperti itu. Nah, ini jelas kan melakukan tindakan pelanggaran aturan yang ada di OJK. Masa aturan OJK hanya sebagai aturan, tidak ada tindakan yang pasti? Saya tidak ngompori, tapi ini harus kita
perjuangkan, yang harus kita suarakan terus supaya tidak terjadi yang namanya ya tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, berita-berita yang tidak kita inginkan sama sekali. Jadi hampir semua media mainstream, bahkan juga beberapa tokoh politik yang ada di pemerintahan sekarang, tanpa saya sebut nama, ketika ditanya soal pinjol, mesti penyalahannya adalah ilegal. Jangan-jangan ini adalah framing untuk menutupi bagaimana kemudian temuan-temuan yang sebetulnya terjadi di pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal itu sendiri. Pada saatnya ketika ini tidak segera dilakukan, maka yang terjadi adalah perlawanan. Yang kita takutkan adalah misalnya ada opsi seperti ini. Bagaimana kemudian kalau misalnya nih ya, kalau ada pinjol legal melakukan tindakan intimidatif, mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh, porno misalnya, ataupun melakukan tindakan pencemaran nama baik yang jelas itu justru melanggar hukum, bagaimana kalau tidak dibayar sama sekali? Nah, yang kita takutkan adalah ancaman-ancaman seperti itu. Kalau diancam seperti itu, maka yang akan terjadi adalah ya sudah, berarti imbas dong. Artinya apa yang disiapkan oleh perusahaan industri fintech ini untuk melakukan tindakan penagihan supaya tidak rugi. Tapi kalau tetap dibiarkan tindakan-tindakan semacam ini, kemudian masyarakat kemudian marah dan tidak mau bayar karena tindakan seperti itu, bagaimana kira-kira? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama gitu loh. Artinya pinjol legal membenah diri, kemudian pemerintah juga kontrol terhadap pinjol legal yang melakukan tindakan imitatif. Pemerintah juga mengantisipasi terjadi moral hazard terhadap oknum joki-joki. Karena sebetulnya ketika kita bicara masalah pinjol, ada 4 setan menurut saya yang harus dibasmi. Yang pertama adalah jelas pinjol ilegal yang kemudian menawarkan pinjaman dengan cepat tapi susah untuk berhenti dalam melakukan tindakan teror. Kemudian yang kedua adalah joki yang kemudian selalu berbohong, menipu, bisa mengajak orang untuk tidak bayar di awal sudah melakukan tindakan seperti itu, menakut-nakuti kadang juga supaya mereka masuk. Bahkan mereka bikin banyak akun, bahkan bikin tempat mengaku punya kantor yang live streaming wanita-wanita yang baru bekerja pasti gak paham gitu loh, kemudian menawarkan jasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ya tadi joki, dan yang ketiga adalah penagihan pihak ketiga yang intimidatif, yang kemudian sudah dijadikan sebagai suatu kultur dalam penagihan di mana mereka harus mengancam supaya mereka takut. Dan yang 4 adalah orang-orang yang kemudian mengatasnamakan ideologisasi, kemudian mengajak orang untuk bertindak kriminal dalam hal pinjol. Nah, 4 poin ini, 4 setan ini harus dibasmi dengan cara menanamkan sejak dini soal bahayanya pinjaman online. Dan entah sampai kapan ini iklan pinjol itu kok luar biasa gitu loh. Apakah mereka karena melihat keuntungannya yang besar? Karena kalau dihitung itu hampir 10% per bulan bunganya itu dari biaya admin dan provisi. Saya sempat menghitung itu ya mentok 8% atau 9% lah, karena per hari itu kalaupun 0,2 coba kali 30 hari misalnya, itu berapa? Kemudian ini juga ada informasi ya, saya bacakan, ada informasi apa namanya, salah satu ini ada salah satu orang yang menurut saya hebat banget, dia akan konsen soal pinjol, sudah dia sampaikan di Twitternya, namanya dari Bapak Sumantiswarno, ini advokat kalau nggak salah ya. Apa yang beliau sampaikan di sini, ada catatan kenapa beliaunya kok konsen untuk bicara soal ini, karena kawannya teman akrabnya beliau itu sudah mau melakukan bunuh diri karena bingung membayar pinjol.
dia mencatat ada 27 pinjol yang kemudian membuat si orang ini terjerat. Yang pertama adalah home credit. Ini pinjol 2021 semua ya. Kemudian sumber tunai. Kecil banget sebenarnya. Ada yang pertama yang home credit 1.700, sumber tunai 1.200.000. UKU 3.500.000. Pinjam Indo 3.300.000. Solusi kita 1.800.000. Kredinesia 2.200.000. Dana Pratama 1.200.000. Karya Akilat Indodana 3 juta plus 1 juta. Ada modal 1 juta. Uatas 3.500.000. Bantu Saku 7.300.000. Cairin 600. Mau cash 700. Rupiah Cepat, Kredivo, Danafik, Pinjam Yuk. Gak ada yang sampai 5 juta dan totalnya hampir 50, kurang lebih 52 juta. Julo, Danafik, Mau cash, Cairin, Fintech Syariah, Kredit Cepat, Julo lagi. Nah, dari total inilah yang kemudian yang kecil-kecil ini menyusahkan hidup, yang akhirnya banyak aset yang dia jual. Kenapa? Karena ini bayar bunga aja. Jadi pemerintah harus mengevaluasi kembali bagaimana pinjol. Jangan hanya soal nurunin bunga, tapi perilaku penagihan intimidatif itu kok mulai sekarang terjadi pada pinjol-pinjol legal. Saya bilang seperti itu bukan saya ngomong ngawur ya, tapi ada beberapa bukti dari salah satu orang korban-korban yang tergabung dari grup channel Ilmu Official yang mengatakan bahwa setiap hari dia diteror seperti ini, padahal dia tidak terjebak sama sekali di pinjol ilegal. Nah, ini yang tidak ada di dalam berita-berita media mainstream. Karena itu, saya akan terus menyuarakan sampai pemerintah benar-benar melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi lagi yang namanya korban bunuh diri. Gagal bayar dalam hutang itu biasa, ya. Gagal bayar itu adalah situasi di mana orang memang benar-benar gak ada uang mas untuk bayar. Dan yang kedua adalah situasi di mana mereka harus menghentikan yang namanya gali lubang dan tutup lubang. Misalnya pinjam pinjol di A, di B, di C, di D, terus memutar di situ. Maka untuk memutuskan rantai ini, maka dia harus segera gagal bayar dulu. Kerja dulu, prioritaskan dulu. Karena kalau terus begitu ya gak akan pernah selesai hutangnya. Dan Anda tahu bahwa korban pinjol ini masih di usia-usia produktif. Usia-usia di mana mereka termakan oleh rayuan-rayuan handphone atau Android, penawaran pinjol itu sendiri. Pinjam 1 juta balik 1.600.000. Pinjam 1 juta balik 1.060.000. Banyak lah macam-macam. Dan yang menurut saya evaluasi pinjol ke depan, tuntutan dari asosiasi, mulai dari asosiasi perumahan yang kemudian turun karena gara-gara pinjol, listrik OJK jelek, tuntutan dari selain perumahan itu asuransi finance yang kemudian merasa mereka sudah mulai turun juga, dan tentu default claim asuransi menjadi besar-besar yang akhirnya asuransi pun juga akan menjadi kebingungan. Jadi industri fintech memang menguntungkan, tapi menjadi masalah yang serius dan harus segera dituntaskan oleh Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negara Indonesia ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan ada sesuatu yang salah tentu tidak saya sengaja, dan kalau ada salah silakan. Saya sangat senang kalau ada yang mau komentar, memberikan like, engagement lah terhadap video-video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Tenang, yang lagi punya utang gak usah takut. Hutang pinjol bukan pidana, ancaman penjara itu hanya ancaman belaka. Dan mereka kalau datang ke rumahmu nagih saat kamu gagal bayar, siapkan kamera, buka kamera, pasang CCTV supaya mereka paham mana hak mereka dan mana hak Anda, apa yang harus dilakukan, kewajiban Anda sebagai nasabah dan kewajiban mereka sebagai penagih. Terima kasih, jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.